Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis qudsinya, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlaqul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji. Itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Pangkat apapun di dunia ini sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah. Itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput, segalanya berubah. Kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya.
bagaimana keadaan di surga? Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Kemudian bangunannya bagaimana? Di dalam Al-Furqan ayat 10, Tabarakallazi in sya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain 70 tahun perjalanan, baunya surga sudah dapat dicium. Di dalam bangunan-bangunan surga itu, seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk surga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu, dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus? Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad, yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babul sedekah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia. Kata Nabi, ada Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu. Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad.
Sedekah memang tangannya pemurah, tahajud memang tiap malam, sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal nggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran nggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz terus 3 bulan nggak ngaji-ngaji. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu, jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Turmuzi dijelaskan satu hadis, berkata Hasan al-Basri, ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu, umurnya tidak lebih 33, ya muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau suatu hari ada perempuan tua menghadap Rasul, ya Rasul, saya ahli ibadah, saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Islam, apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum, enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya, ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul, sayang benar segalanya. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga, cuman di sana ibu balik muda lagi. Salah sawasalasin, umur 33 tahun. Di surga hati mereka menjadi satu di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Di surga tidak ada orang yang cacat. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya.
dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, khusus untuk manusia yang masuk surga. Lalu makna tohara ini, mereka selalu suci. Namanya bidadari, tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Nah, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara, istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendeknya surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terbetik dalam hati manusia. Apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfikin famanna Allahu alaina wa waqana azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Yatasaalun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Kemudian apa saja nama-nama surga itu? Pertama, yang dinamakan Jannatul Firdaus dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Artinya khusyuk tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah, hudurul qalbi wa sukunul jawari, hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat, khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono garuk sini, kaki ketekas ketekus, anggota badannya nggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, nggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayap kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Yang ketiga, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara salat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Adapun yang kedua, Jannatu Adnin dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23, Allah menjelaskan,
wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan solat. Ada orang yang mengerjakan solat, ada orang yang mendirikan solat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan solat cuma sekedar gugur kewajiban. Kalau mendirikan solat, selesai solat, ajaran solat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Lalu yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Naim. Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Al-Qalam ayat 34, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu naim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Naim. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Yang keempat, saudara-saudara, Jannatul Ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Yang kelima dinamakan Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatadhakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Istiqomah berpegang kepada Islam dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan, antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dinamakan surga maqamul amin, disediakan untuk orang yang bertakwa